warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk pagi hari ini adakah yang tidak belum masuk? Ada 2 orang. Ada Bu. Ada Pak. Muhammad Julianda. Tidak apa keterangannya? Alfa. Malahan tiduran. Dan satunya lagi siapa? Sansa. Dan satu apa? Aduh sakit perut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita belajar tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan dan ikhlas. Pembelajaran ini bertujuan untuk supaya teman-teman sekalian ataupun adik-adik untuk menjaga kehormatan dan ikhlas dalam menguatkan iman. Iman ini menguatkan iman. Iman sendiri yaitu keyakinan yang kuat dan tulus terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Keyakinan adapun rukun-rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan untuk menjaga kehormatan di sini yaitu menjaga kehormatan dalam Islam adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh tangan, lisan ataupun kemaluannya. Di sini pasti ada yang bertanya tentang menjaga kehormatan dengan tangan, lisan ataupun kemaluannya. Dari tangan itu menggunakannya untuk melakukan menjaga kehormatan dengan menggunakan tangan, yaitu melakukan pekerjaan yang jujur dan bermanfaat, menghindari namanya menyakiti ataupun mencuri dari tangan. Kalau dari lisan itu menjaga bicara kita atau lisan kita kepada orang lain dengan tidak ngomong jelek kepada orang lain ataupun bergosip. Dengan dari kemaluannya yaitu menjaga privasi dan menghormati diri sendiri serta orang lain dan menjauhi dari perbuatan zina. Itulah ketiga dari menjaga kehormatan dengan tangan, lisan ataupun kemaluannya. Adapun ikhlas sendiri yaitu tulus dan bersih dalam niat dan tujuannya melakukan segala perbuatan. Ada di sini tahu itu ikhlas contohnya. Untuk kayak gini, contoh ikhlas itu seperti apa? Contoh ikhlas, misalkan kita sedang Jumat nih, otomatis kan ada kotak amal kan berjalan kan. Nah, kita mau punya uang nih 20 sama 10 ribu, jadi 30 ribu. Jadi kalau kita ikhlas, kita memberikan yang lebih banyak, berarti 20 ribu. Cukup itu saja contohnya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Edin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pasti terbesit di pikiran Anda semua, pasti menjaga kehormatan dan ikhlas itu memiliki tujuannya tersendiri. Coba ada yang bisa menyebutkan tujuan dari menjaga kehormatan dulu. Sebutkan satu saja yang bisa tujuan dari menjaga kehormatan itu. Pada Lilin, apakah bisa berikan satu contoh saja? Tujuan dari menjaga kehormatan. Kita sebagai manusia harus selalu menjaga
Tujuannya untuk Tujuannya untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Oke, terima kasih kepada Lilin. Dan ada pun yang lain, yaitu menghindari dosa dan perilaku buruk dari kita, menjaga kehormatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan juga ada pun tujuan dari ikhlas. Tujuan yang pertama yaitu konsistensi dalam amal dan ibadah. Yang kedua, mengatasi godaan dari syaitan. Ikhlas. Yang ketiga itu memperkuat rasa percaya diri dan ketenangan batin. Dalam kita ikhlas, pasti kita merasakan ketenangan batin yang luar biasa kuat. Dari penjelasan saya pasti ada hubungan antara menjaga kehormatan dan ikhlas. Hubungannya yaitu memiliki hubungan yang erat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam menjaga kehormatan secara tulus dan ikhlas, seorang tidak hanya membentengi diri dari godaan dan dosa, tetapi juga mengokohkan fondasi spiritual dalam agama Islam agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan saya tadi, dari arti ataupun tujuan dan hubungan antara kedua yaitu menjaga kehormatan dan ikhlas. Apakah ada pertanyaan dari ketiga yang saya jelaskan tadi, dari arti, tujuan dan hubungan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas kepada kalian bentuk kelompok untuk 3 saja, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 carilah dalil tentang menjaga kehormatan. Kelompok 2 mencari dalil tentang ikhlas. Ketiga yaitu ini sedikit spesial ya. Saya akan memberikan cerpen atau cerita pendek tentang antara kedua itu dan jelaskan ini mengapa jelaskan cerpen ini di depan. Ini termasuk menjaga kehormatan atau ikhlas, dan berilah pesan yang kalian dapat dari cerita tersebut. Untuk kelompok 3 ini sedikit berbeda ya dari kelompok 1 dan 2. Sebaris nih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 tadi dalil nakli tentang menjaga kehormatan. Kelompok 2 dalil nakli tentang ikhlas. Yang ketiga tadi cerita pendek. Dan saya beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Untuk dalilnya satu saja dari Al-Quran.
Oke, untuk kelompok 3 silakan maju untuk menjelaskan. Baiklah, di sini tugas kami yaitu kisah ini termasuk dari menjaga kehormatan atau kelas. Nah, di sini yaitu kisah ini yaitu merupakan ikhlas, di mana Apa judul? judulnya itu Nabi Ismail yang ikhlas berkorban. Jadi sudah dijelaskan yaitu di sini menceritakan tentang ikhlas. Pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu menunjukkan sikap keikhlasan yang luar biasa dan kesabaran yang kuat. Di sini Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah, dan begitupun Ismail yang rela disembelih untuk menaati perintah Allah pada waktu itu, walaupun padahal waktu itu usianya masih sangat muda. Sekian, terima kasih Ya, kepada terima kasih. kepada kelompok 3 telah menjelaskan cerita tentang Nabi Ismail yang ikhlas berkorban. Ini peristiwa besar ya dalam agama Islam terjadinya, yaitu Hari Raya Idul Adha, tentang berkorban. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sudah untuk mencari, silakan maju yang sudah ketemu dengan dalilnya, dibaca ke depan beserta artinya. Oke, baik, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dalil dari menjaga kehormatan. Nah, itu ada di surah An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaghfirul ladzina la yajiduna nikahan hatta yaghniyahumullahu min fadlihi والذين يرتضون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكان إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تقربوا فتياتكم على الغالب menjaga dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian ataupun kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengatur perbuatan perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Karena siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Untuk manakah yang menerangkan tentang menjaga kehormatan dari ayat tersebut? Oke, baik. Di sini menerangkan menjaga kesucian, yaitu dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya, karena Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, itu saja. Siap, terima kasih kepada kelompok 1. Boleh duduk. Untuk kelompok 2 pada surat berapa? Ikhlas dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ikhlas, surah Al-A'raf ayat 216. Di sini diartikan bahwa kita diwajibkan atas kamu berperang
padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tolak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sekian kami dari kelompok 2. Terima kasih. Sebelum itu, ayat mana ya yang menjelaskan tentang ikhlas itu? Surah Al-Baqarah ayat Tulisannya surat ikhlas cuman untuk ikhlas dalam surat itu. Maksud arti. Tadi menjaga kehormatan, tadi segeralah kamu menikah. Menikah itu bentuk dari menjaga kehormatan dari kemaluannya. Kalau pada ayat tadi, kalau dari ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 216, di mana bentuk ikhlasnya? Mengapa ayat tersebut disebut termasuk dalam ikhlas? Alasannya di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 216 disebut dengan ikhlas. Masuk dalam ikhlas, korban ikhlas. tetapi yang menjelaskan tentang ikhlas, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, terima kasih. Dari ayat tersebut bahwa kita harus boleh ataupun tidak boleh ataupun ikhlas. Ikhlas ini yaitu ketulusan kita dalam berbuat kebaikan. Tadi untuk ayat Al-Baqarah ayat 216. Oke. Inilah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, untuk saudara dari Sansia, bolehkah untuk merangkum kegiatan kita pada hari ini? Oke, terima kasih kepada saudari Sansia, kepada Anda Sansia. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melapaskan hamdalah. Saya undur diri. Topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.